Cuma sholat khauf kan ada syaratnya ya khauf ini dimaknai bukan takut, tidak ada alasannya antara lain peperangan, khauf ini kan peperangan. Berlaku enggak? Hari ini tentara lagi perang di Papua berlaku ketika berkecamuk perang. Caranya begitu, satu berdiri, bahkan yang satu menjaga di sana, nanti ngadep berarti infanteri Pak ya? Kamu iki ruku, iki tangi, kok iki tangi, iki sujud, apa iki ruku, pokoknya sing tangi lah, sing dalam musuh. Berlaku tentara lagi perang nih, Papua tuh, itu berlaku. Ketika misalnya masuk waktu karena masih daerah kan gitu, bisa perang bisa dilakukan salat khauf. Jadi syarat ini tidak. Nah ini semua ibadah itu ada syarat mas. Sehingga menjawab hukum itu ketemu dengan syarat kayak tayamum kan ya. Lah saiki arep aku wong tayamum. Jadi kan tuh kayak tayamum di Indonesia susah enggak mungkin orang tayamum itu. Karena akeh banyak. Nah saiki alat tayamum itu apa? Debu, ya kan? Gubar, gitu kan? Sing suci apa sing suci? Gini kapal, apa haji atau umroh? Itu tayamum ini. Ngejok. Debunya ini ngejok. Berarti si itu apa? Kotor kapal. Ya kan kayak? Nah itu orang-orang bubar. Ketika tidak ditemukan syaratnya, tidak boleh tayamum. Karena alatnya. Lalu gimana cara sholatnya? Dihormatil waktu tanpa wudhu. Kalau lagi kan, najan perang, durung ketemu syarat dikhawatirkan. Awas, khauf ini adalah khawatir yang secara analisa militer gitu. Ini nggak bisa kita berleha-leha gitu. Walaupun misalnya tidak ada bunyi senjata. Jadi ketika kita saat bareng ternyata di belakang ada musuh. Jadi silakan tuh yang lagi di Papua menggunakan sholat. Kalau lagi sholat bareng baru nasi mana? Nah Islam ini kan sangat memuliakan nyawa. Sehingga ibadah pun bisa digunakan. Tadi alasannya ada dua pendapat. Bagi ulama yang menyatakan sholat khauf itu adalah fardhu Rasul, keutamaan bagi Rasul, ya, maka tidak berlaku bagi umatnya. Ternyata yang paling kuat adalah pendapat bahwa itu bukan fardhu Rasul, melainkan ibadah. Karena ibadah, kalau sholat mah arane khitab taklifi, dan sholat mah khitab taklifi dalam situasi dan kondisi apapun sholat wajib. Maka dalam peperangan sekalipun wajib sholat. Ada tata caranya, itu sholat khauf, melaksanakan kewajiban sholat. Tata cara diatur sing mau wis iku kudunya tentara sengaja kalau bempok. Bang Herdi. Ngaji. Yang baik
tetap berlaku. Ya, sholat khauf walaupun misalnya kejadian seperti itu. Di sini ada kata-kata wa sholatul khawfi fi safari rak'atan. Lianna safara tuqsulu fihi sholat. Sholat khauf ketika dalam perjalanan itu boleh dikosor di sini menjadi 2 rakaat. Lianna safara tuqsulu fihi sholat. Kemudian kalau misalnya waktu sholat fil khabari arba'an, untuk sholat yang ada itu tetap pelaksananya adalah 4 rakaat. Misalnya diperbolehkan sholat khauf itu di kosor, tambahan dari tafsir dari ibarat-ibarat yang berkenaan dengan sholat khauf. Masih ada lagi yang berkenaan dengan khauf? Takut misalnya banyak orang Dayak masih ada pertanyaan? Cukup kita beralih hukum haji yang menggunakan travel di luar Kementerian Agama ya. Kemarin sudah dibahas belum? Belum. Pertanyaannya, bagaimana hukum haji yang menggunakan travel di luar Kementerian Agama? Itu pertanyaannya. Dari para jemaah ada yang mau menjawab atau yang sudah mempersiapkan jawaban-jawaban ini? Maksud? Terbaik? Bagaimana hukum haji yang menggunakan travel di luar Kementerian Agama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai dan muliakan Bayi Mufti Sarkawi dan Abah Khaironi, kemudian jamaah majelis malam Selasa, semoga Allah memberkahi kita semua. Terkait dengan pertanyaan hukum, saya tidak menjawab pada posisi hukumnya, ya memperjelas nanti itu supaya kalau kata Abah itu ilatnya jelas gitu. Jadi pertanyaannya apa hukumnya, bagaimana hukumnya hukum haji travel keluar bulan. Iya, jadi haji ini kan ada haji reguler, ada haji khusus. Kalau haji khusus itu memang, kalau reguler itu memang pendaftarannya melalui Kementerian Agama, dalam hal ini seksi penyelenggara haji dan umroh. Tapi pada prakteknya untuk ibadah haji khusus dan umroh itu justru melalui travel yang memiliki izin resmi. Untuk umroh itu dikenal dengan istilah PPIU, ya, penyelenggara, disingkat penyelenggara ibadah umroh. Kalau yang khusus disebutnya izinnya PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Jadi kalau pertanyaannya ke sana, ya memang harus lewat travel. Tapi yang izinnya resmi. Bagaimana dengan yang tidak resmi? Gitu. Kalau mengingat jawaban-jawaban diskusi sebelumnya terkait hukumnya, sepertinya mirip-mirip. Ibadahnya urusan diterima kembali kepada Allah, cuman jalannya yang salah.
Ibarat orang mau sholat, bajunya lewat mencuri, sholatnya sah, cuman dia punya dosa yang lain yaitu mencuri. Tapi terkait dengan hukum memang ini perlu dibahas pada yang ahli. Kayak gitu. Ini informasi awalnya sebagai pembuka. Memang ibadah haji ada memang melalui Kementerian Agama dan ini haji turis, adapun haji khusus turis kan melalui haji sepeda. travel. Maka Kan dulu mah sebelum yang disampaikan kan itu haji turis dulu. Beda. Beda ya. Kan emang gunakan travel belum dulu juga. jelas kecuali lewat travel yang Baru ditutup haji turis. tidak berisi. Berapa ya? Plus Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma travelnya pelan. Terima kasih kepada Gus Pram yang telah memberikan arahan pertanggungjawaban tentang pertanyaan ini. Tapi untuk selanjutnya karena pengetahuan kita untuk hal itu izin, jadi kami serahkan kepada Abah Yai langsung. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu ayat antara lain oleh Syekh Nawawi Tanahra, al ulama wal umaro. Ulil amri itu adalah ulama wal umaro, pemerintah. Dalam konteks hidup bernegara ini soal aturan-aturan harus mengikuti aturan negara. Dan pertanyaannya boleh tidak daftar travel yang tidak berizin dari negara, tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Timbul mau sadar tidak ada yang bergabung jawab. Sebenarnya udah gitu aja. Jadi jangan abaikan aturan-aturan negara. Akan sulit tuh. Akan berdiri jadi contoh. Banyak orang kampung tidak membuat BPJS. Orang mampu melalui BPJS, barang kering kedepan urus BPJS, akhirnya orang lain kalah kabut. Itu akibat orang-orang yang aturan negara. Kalau dua KTP, kalau dua KTP, ini kan jadi barang Arab dari paspor, terganti. Jadi jangan sombong, karena itu mau urusan ijtihadi gini, Pak. Negara itu ijtihadi, nggak ada. Allah akan membentuk negara berlaku. Iya. Gawe negara laku. Tetapi ada ayat lain, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kume di masyarakat Indonesia hubungan antar negara pun harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di negara lain. Nah itu hubungan apa namanya Pak Iman? Bilateral ya, hubungan diplomasi antar negara. Makanya kan antar pemerintah Indonesia dengan Saudi terjadi kesepakatan, tetapi dalam konteks aturan segala macam itu mengikuti aturan Saudi. Kata Saudi, pokoknya kalau visanya bukan visa haji nggak sah. Maka segera pemerintah Indonesia menyelamatkan umat muslim dengan membuat fatwa tidak sah lagi. Kenapa? Karena kalau kemudian memaksakannya, menyesakan urusan lain yang penting ketemu salah rukunnya. Ya enggak, itu masalah rukun di dalam ibadahnya. Tapi karena dalam konteks muamalahnya di hubungan sosialnya, ya harus tunduk Pak, pada aturan-aturan yang berlaku. Jadi apapun
insya Allah pemerintah Republik ini dimanapun itu dalam rangka kemaslahatan yang tidak nurut, iya sampai mati nih dibuang ini dibunuh lah ke WC lah ke Bandung lah jatuh ledak begitu itu artinya benar. Jadi jangan pokoknya karena Allah itu hal yang keliru Pak, salah kan arahnya kan tuh Rasulullah perang sholat khauf ya, jadi jangan ikut itu orang-orang yang urusan ibadah primen mati kejai nggak bisa nggak bisa begitu. Makanya ketika kamu tidak bisa berdiri sholat duduk, tidak bisa sholat duduk berbaring sampai kemudian iya kewajibannya dilaksanakan, tapi tata caranya berbeda. Tata cara harus mengikuti aturan antar negara. Itu beneran mentang-mentang siap haji menghukum Islam mati dari kanan lah itu marahnya nekat itu arahnya uang ibadah tanpa ilmu di arahnya ikut negara itu kafir. Justru ikut negara itu aturan negara adalah wajib dalam rangka membangun maslahat, membuang mafsadah. Kata itu, ya. Setelah sholat maghrib, sholat hari raya Idul Fitri. Sudah juga? Belum. Apakah ada dasarnya atau dalilnya kita takbiran setelah sholat pagi di hari tasyrik dan di hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha? Itu ditanya. Dalam hal ini saya belum kebagian, jadi untuk nomor 4 ini pakai kegiatan ini untuk menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun niku hukumnya dan tenggelam hukumnya Pak, dan tempat niki pada takbir niku artinya sudah muakkad kuliah dikukuhakan waktu hari tasyrik, waktu hari lebaran Fitri atau Idul Adha. Sudah harga batang bintang tapi tidak dikukuh. Malah sholat ya hari tasyrik mah diiringi bertakbir. Katanya anak takbir pokoknya dan juga lakukan. Terus itu sampai bersusun usul itu sunnah muakkad takbir dikukuhakan selama di dalam hari tasyrik. Terus mengatakan main segala ini dibaca takbir itu. Soal itu sejarahnya habis hari tasyrik. Terus itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena mengiringi ibadah haji sing lagi melaksanakan haji. Kalau makanya itu hukumnya sunnah muakkad ya. Perlu dirubah boten bangkit dan mampangi selamanya itu lebaran puasa ya. Itu sudah sebang ya. Sedih seru ini boten kok. Ya itu. Idul Adha
dan lubang tanah sedinten harus sampai di itulah tentang sampun di kemenabut Mama Malik karena sampun ulama-ulama kita sampun mengajarkan kabeh bahwa kedah diiringi sareng takbir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syekh. YouTube Pro Waiting for Connection. Dalamnya ada ulama-ulama di berbagai macam tempat, ibarat-ibaratnya sudah disampaikan baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis. Maka di sini juga tidak Right. Di dalam kitab Iqna halaman 479 Ayukabiru min guru disyamsi min laylatil idi. Kemudian ila ayyadul khulal imamu bisolati wa fil adha khaltas afrodati min subhi yawmi arafata ilal asri min akhiri ayyami tashrik. Ya, itu dalil yang menyatakan bahwa pelaksanaan takbir itu sudah ada di ibarat-ibarat kitab ya. Jadi di kitab Iqna. Yang bertanya nggak ada sih, ada judi kalau nggak salah ya. Tapi alhamdulillah sudah selesai kepadanya. Meningkat acara selanjutnya yaitu apa ya? Al-Baqarah ayat Walituka birullah, ada dua hal itu. Yang walituk birul ibadah yaitu surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian walituka birullah Al-Baqarah ayat 1 sama. Ya, terusan ayat. Silakan para jemaah yang mau bertanya.